Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang kaidah pencacahan. Kali ini kita akan lanjutkan lagi salah satu bagian dari kaidah pencacahan, yaitu faktorial ya. Nah, di sebelumnya kita udah ketemu dengan pengisian tempat ya. Bayangkan kalau sekarang kita akan melakukan pengisian tempat untuk 4 tempat ya. Di sini contohnya kita mau menyusun bilangan ribuan, berarti ini 4 tempat dari 4 huruf yang tersedia ya, atau 4 angka yang tersedia ya. Di sini angka yang tersedianya adalah 5, 6, 7, 8. Ada 4 angka ya. 4 angka. Jadi itu artinya kita akan mengisi 4 tempat dengan 4 angka ya. Nah, kalau menggunakan pengisian tempat, kita akan bertemu berarti untuk tempat ribuannya di sini ada 4 angka yang bisa kita gunakan ya. Misal 5, 6, 7 atau 8. Jadi di sini ada 4 angka. Dan di sini dimintanya bilangannya tidak boleh berulang ya, itu artinya di tempat ratusannya tersisa 3 angka, di tempat puluhannya tersisa 2 angka, dan di tempat satuannya tersisa 1 angka yang bisa kita pilih ya. Sehingga di sini kita bertemu dengan perkalian 4 bilangan asli pertama ya, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kita sebut dengan faktorial ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1 kita baca sebagai 4 faktorial. Nah, jadi gimana nih faktorial? Nah, jadi faktorial itu didefinisikan sebagai perkalian semua bilangan asli ya. Jadi kalau kita punya n faktorial, faktorial ini disimbolkan dengan tanda seru. N faktorial maka dibaca sebagai n faktorial itu didefinisikan sebagai perkalian n bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan n ya. Atau perkalian bilangan asli dari 1 sampai n. 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai n. Atau bisa juga kita tulis secara mundur perkaliannya. Jadi n faktorial itu berarti kita mengalinya mulai dari n mundur sampai ke angka 1 ya. Jadi n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali dan seterusnya sampai ke angka 1. Jadi kita mundur aja 1 terus ya. Contohnya kalau kita punya 5 faktorial, itu bisa kita tulis 1 kali 2 kali 3 kali 4 sampai 5. Atau kita juga bisa menulis mundur ya, 5 faktorial ini kita tulis sebagai 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, biasanya penulisan mundur lebih sering digunakan karena nanti akan berhubungan dengan keefektifan mengerjakan soalnya ya. Jadi kalau kita ketemu 10 faktorial itu berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 3 2 1. Nah, tinggal kita kali aja ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba salah satu perhitungan ya. Di sini kita punya satu contoh soalnya. Tentukan nilai dari 7 faktorial dibagi 4 faktorial. Nah, kalau kita kembali ke dasarnya ya, 7 faktorial ini berarti bisa kita tulis sebagai 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara 4 faktorial ini kita tulis sebagai 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nanti tinggal kita sederhanain ya. Jadi jangan dikaliin dulu, tapi disederhanain dulu baru dikali ya. 4, 3, 2, 1 itu bisa kita coret. Jadi hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5. Nah, itu kalau kita ke dasarnya ya. Tapi tidak harus seperti itu mengerjakannya. Jadi kita tidak harus menjabarkan sampai ke angka 1 ya. Nah, jadi di sini biar lebih efektif, kita menjabarkan angka yang lebih gede ya. Di sini berarti angka 7. Jadi 7 faktorialnya kita jabarkan sampai bertemu angka 4 karena di bawahnya ada 4 faktorial ya. Jadi 7 faktorialnya kita jabarkan menjadi 7 kali 6 kali 5. Nah, kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial ya. Nah, ini bisa kita coret karena sama-sama 4 faktorial, jadi hasilnya adalah 7 kali 6 kali 5. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya di pengerjaan faktorial. Kemudian ada beberapa hal yang perlu dihindari ya di pengerjaan faktorial ini. Untuk penyederhanaannya, kita hanya bisa mencoret kalau angkanya sama ya dan sama-sama faktorial. Jadi kayak 4 faktorial dan 4 faktorial itu bisa ya. Tapi kalau misalkan kita punya 4 faktorial lalu di bawahnya 4 tanpa faktorial, ini nggak bisa dicoret ya.
ini salah nih, jadi jangan dilakukan ya. Atau misalkan kita punya 8 faktorial, lalu di bawahnya ada 4 faktorial, ini juga 8 sama 4-nya jangan dicoret ya, ini juga salah. Jadi yang bisa dicoret itu hanya kalau benar-benar sama ya, 4 faktorial dengan 4 faktorial. Selain itu, kita jabarkan aja si bentuk faktorialnya ya. Jadi kalau 8 faktorial sama 4 faktorial ini harusnya 8-nya kita jabarkan sampai bertemu dengan 4 ya. Jadi 8, 7, 6, 5. Nah, ketemu 4, baru kita coret ya si 4 faktorial dengan 4 faktorial. Nah, itu yang perlu diingat ya untuk menyederhanakan bentuk dari faktorial. Kita lihat contoh lainnya. Nah, di sini ada 9 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial. Ini berarti kita bisa menjabarkan 9 sampai ketemu angka 5 ya. Itu jadi 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kita berhenti di 5 karena di bawahnya ada 5 faktorial ya. Sementara 3 faktorialnya bisa kita jabarkan 3 kali 2 kali 1. 5 faktorialnya bisa kita coret dengan 5 faktorial ya, yang di atas. Nah, ini juga bisa kita sederhanain, 3 kali 2 itu nilainya 6, bisa kita coret juga sama 6, sehingga ini hasilnya adalah 9 kali 8 kali 7 ya. Nah, itu untuk menghitung faktorial. Kita juga bisa bertemu dengan kasus yang menentukan variabel ya. Nah, di sini kita sama aja prosesnya. Kita menjabarkan bentuk yang lebih gede ya. Di sini ada n tambah 2 sama n. N tambah 2 itu lebih gede ya daripada n ya, sehingga berarti yang kita jabarin adalah si n tambah 2 nih. Nah, n tambah 2-nya kita urai, berarti mulainya dari n tambah 2, kemudian berkurang 1, berarti dia jadi n tambah 1, kemudian berkurang 1 lagi, berarti jadi n. Nah, di sini kita sudah ketemu n, jadi kita berhenti aja di n, karena di bawahnya ada n faktorial ya. N faktorial sama dengan 42. Nah, ini bisa kita sederhanain. Tinggal di sini kita punya bentuknya tinggal jadi n tambah 2 dikali n tambah 1 itu sama dengan 42. Nah, di sini ada beberapa alternatif cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa kali pelangi ya. Nanti dia jadi persamaan kuadrat. Bentuknya jadi n kuadrat ditambah n ditambah 2n ditambah 2 sama dengan 42. Jadi kita susun luas kanannya jadi 0. Jadi n kuadrat tambah 3n dikurang 40 sama dengan 0 ya. Nah, di sini berarti kalau kita faktorin n-nya jadi n tambah 8 sama n kurang 5 ya. Di sini berarti kita dapat n-nya itu sama dengan min 8 dan n-nya itu sama dengan 5. Nah, yang kita pilih adalah yang positif ya, karena faktorial ini diperuntukkan untuk n-nya adalah bilangan asli. Jadi kita ambil n-nya sama dengan 5. Itu alternatif pertama nih, bisa kita jabarkan ya dengan memanfaatkan nantinya pemfaktoran. Tapi kita juga bisa sedikit kreatif ya, kita mencari dua bilangan berurutan yang dikali hasilnya jadi 42. Karena di sini kan n tambah 2 dikali n tambah 1, ini kan artinya dua bentuk ini saling berurutan ya, n tambah 2 kemudian n tambah 1. Nah, itu artinya si 42-nya bisa kita bentuk menjadi dua perkalian bilangan yang berurutan. Nah, berapa tuh kalau dikali jadi 42? Berarti di sini bisa kita tulis 7 kali 6 ya. Nah, sekarang tinggal kita cocokologi nih, atau kita samain. N tambah 2-nya itu jadi 7 ya, berarti n-nya adalah 5. Atau mau yang angka kecilnya juga boleh nih. N tambah 1-nya sama dengan 6, berarti tetap aja n-nya 5 ya. Nah, itu alternatif lain yang bisa dipakai untuk menyelesaikan ini ya. Kemudian contoh lainnya, ini sama aja kayak tadi. Kita jabarkan nih bentuk yang lebih besar ya, berarti si n tambah 1 ini lebih gede ya. Jadi kita jabarkan jadi n tambah 1, berarti dia mulainya dari n tambah 1, kemudian berkurang 1, berarti jadi n. Kemudian berkurang lagi 1, berarti jadi n kurang 1.
dan kita berhenti di sini karena di bawahnya ada n kurang 1. Kita taruh faktorialnya di sini ya. Dibagi n kurang 1 faktorial, ini sama dengan 12 ya. Nah, ini kita coret. Dari sini jadi n tambah 1 dikali n itu sama dengan 12. Boleh pakai faktor lagi, berarti ini kita kali masuk ya. Jadi n kuadrat tambah n, sekalian 12 yang kita pindahin ke kiri, kurang 12 sama dengan 0. Kalau kita faktorin berarti jadi n tambah 4 dikali n kurang 3 ya. Jadi di sini n-nya sama dengan min 4 atau n-nya sama dengan 3. Nah, kita ambil n-nya adalah 3 ya, karena harus bilangan asli. Nah, itu untuk contoh-contoh yang mencari variabel ya. Sama kayak tadi, ini juga bisa menggunakan alternatif perkalian dua bilangan yang berurutan ya. Nanti kalian bisa cobain. Selanjutnya kita lihat ya. Nah, kalau dalam bentuk cerita, faktorial ini bisa kita terapkan untuk menyelesaikan bentuk soal yang menyusun benda atau objek di mana susunannya dan banyak benda itu sama. Jadi kayak tadi ya, kita menyusun 3 objek di 3 tempat, itu artinya adalah 3 faktorial ya. 3 faktorial. Nah, di sini kita punya 3 buku matematika, 5 buku bahasa Indonesia, 4 buku bahasa Inggris, sehingga itu artinya total bukunya ada sebanyak 12 ya. Ada sebanyak 12 buku nih. Nah, kita mau susun si buku ini berjajar pada rak buku ya. Berarti semuanya harus tersusun kan ya. Itu artinya kita menyusun 12 buku di 12 tempat ya, 12 tempat. Sehingga berarti ini banyaknya adalah sebanyak 12 faktorial ya. Tinggal kita hitung aja 12 faktorial ada berapa. Nah, itu banyak susunan bukunya kalau tidak ada syarat-syarat yang diberikan oleh soalnya ya. Syarat gimana nih misalkan? Nah, bisa aja soalnya mengasih persyaratan nih. Contohnya kayak gini. Kalau buku yang sejenis harus disusun berdekatan, nah, jadi berarti ini kita menyusunnya sesuai kelompok bukunya ya. Berarti buku matematikanya kita susun sendiri, buku bahasa Indonesia kita susun sendiri, buku bahasa Inggrisnya kita susun. Jadi tidak boleh bercampur. Nah, itu berarti kita harus menyusun sesuai kelompok bukunya nih. Berarti untuk buku matematika ada 3 buku. 3 buku mau kita susun nih 3-3-nya. Berarti itu ada sebanyak 3 faktorial. Sementara buku bahasa Indonesia ada 5 buku. Kita mau susun 5-5-nya. Berarti ada sebanyak 5 faktorial. Kemudian buku bahasa Inggris itu ada sebanyak 4 buku nih. Mau kita susun 4-4-nya. Berarti ada sebanyak 4 faktorial. Nah, itu untuk susunan masing-masing buku di kelompok masing-masing. Nah, sekarang kita mau susun judulnya nih. Susunan judulnya ya, mau matematika, bahasa Indonesia, atau Inggris dulu nih misalkan. Jadi kita susun judul bukunya ya. Judul atau jenis bukunya, mungkin lebih tepatnya jenis kali ya. Jenis buku. Nah, bukunya ada 3 jenis ya. Ini bukunya ada 3 jenis, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Berarti susunannya ada sebanyak 3 faktorial. Karena ketiga jenis buku ini mau kita susun ya, berarti 3 jenis buku disusun di 3 tempat. Jadi ada 3 faktorial. Sehingga berarti dari sini kita peroleh total susunan bukunya adalah, nah kita gunakan aturan perkalian. Berarti totalnya ada 3 faktorial untuk buku matematika dan 5 faktorial kita gunakan aturan perkalian karena tanda hubungnya dan ya. Untuk buku matematika dan untuk bahasa Indonesia sebanyak 5 faktorial dan untuk bahasa Inggrisnya sebanyak 4 faktorial. Dan juga masih ada susunan untuk jenis bukunya yaitu 3 faktorial. Jadi totalnya adalah 3 faktorial kali 5 faktorial kali 4 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, itu untuk faktorial ya. Faktorial ini menjadi dasar perhitungan di topik berikutnya yaitu tentang permutasi dan kombinasi. Itu aja mungkin yang bisa kita bahas untuk faktorial ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.